berbeda nggak hawanya gitu? Jujur menurut aku sih nggak kuat ya. Jadi ada bayangan di sini banget. Ini kan kaca. Tuh, ada yang ngintip, boy. Di sebelah mana? Di atas sini. Kamu yakin? Ada lempar ya. Hai kakak, kakak jangan takut ya, tapi kakak ini disukai. Percaya karena yang mungkin itu kayak udah jadi keinginan kita udah punya niat, kepikiran dan dikuatkan dan sama setannya itu jadi jadi dihasut gitu loh. Tapi itu udah dari niat atau dari diri kita sendiri sih. Aku percaya dan karena aku pernah menyaksikan sendiri juga, jadi ada di mana pada saat itu aku masih SMA dan aku pernah ketemu sama salah satu makhluk yang mengaku kalau dia itu dulunya bunuh diri. Terus aku juga nanya kejadiannya seperti apa. Ternyata dari kedua orang tuanya itu melakukan pesugihan di mana orang tuanya itu memang sudah dan tahu resikonya akan mengorbankan anaknya. Aku sih percaya ya, karena aku sendiri ngalamin kejadian itu karena aku pernah kerasukan juga, pernah kesurupan gitu. Terus kayak emang pas aku kesurupan tuh kayak ada yang ngontrol diri aku, walaupun aku kayak nyoba buat nggak ngikutin, tapi kayak ada bisikan-bisikan gitu yang datang, aku harus ngelakuin apa, aku harus ngomong apa gitu. Bingung sih antara percaya dan nggak percaya ya. Aku percaya bahwa saat kita punya keinginan yang tidak baik atau mental kita nggak stabil, kita rentan dideketin sama makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Tapi aku bingung kalau untuk meyakini bisa nggak sih mereka ngedorong orang buat bunuh diri atau udah mati aja lu kayak gitu. Kayak masih agak ragu-ragu, mungkin karena aku nggak pernah mengalami itu sendiri ya. Yang aku dengar katanya sih ada di desa Remetuk. Itu kayak desa bunuh diri gitu yang orang-orangnya setiap lagi panen mencoba untuk mati. Kalau aku sih pernah dengar, cuma aku nggak tahu itu kebenarannya kayak gimana ya. Dan aku emang percaya nggak percaya sih sebenarnya. Tahu. Dan aku pernah datang juga di Jepang, hutan Aokigahara. Aku pernah dengar beberapa tempat dan salah satunya yang menurut aku paling ngebekas banget itu rumah Amityville yang ada di Amerika. Dan yang terakhir mungkin aku lagi syuting di desa Remetuk, di mana desa ini tuh bener-bener desa yang sawah, lumbung padinya gede-gede banget. Dan di situ kayak rakyat setempat mempercayai bahwa banyak penunggunya yang bisa membuat orang berpikiran yang tidak baik atau mengacaukan pikiran sehingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Halo semuanya, welcome to jam 12 malam. Kali ini aku Elina York dan Aku Frisley Herlin. ya, dan kita juga ada kedatangan bintang tamu di sini. Ada siapa? Halo, nama saya Natasha Wilona. Ya, Umur saya 21. Udah cukup. Oh, cukup, oke. bukan Ini casting, dia, mohon bukan maaf casting. ya. Silakan dilanjut. Nah, ada bintang tamu Saya kita Ratu juga. Felicia. Ada Kak Ratu Felicia. Iya. Kali ini kita mau ngapain sih, El? Kali ini kita mau membahas tentang gimana sih kalian tuh percaya nggak tentang adanya bisikan setan. Coba Oh dari my God. Frisley dulu. Kalau dari aku ya sebagai anak indigo dan orang yang udah terbiasa berkomunikasi sama mereka, tentunya aku percaya. Karena kan bukan cuma aku di rumah nih, sekarang pun kita lagi syuting kayak gini, rame ya. Maksudnya mereka-merekanya udah pada dateng, pada tahu kalau kita memang akan syuting dan membahas tentang Seriusan? mereka. Iya dong, makanya jadi kayak kalau ditanya ke aku, ya pastinya aku percaya. Kalau buat orang awam kayak aku ya, aku nggak tahu kalau Kak Feli gimana. Aku nggak terlalu percaya setan tuh bisa berbisik di telinga kita. Maksudnya aku ngerasa kayak apakah itu yang kita dengar bener-bener bisikan dari mereka
atau bukan, ya kan? ilusi gitu Atau ya. cuma Iya. ilusi, atau mungkin kadang-kadang orang ngerasa depresi atau ngerasa anxious, dia ngerasa oh gue kayak denger suara itu. Kalau Kak Vel gimana? Kalau Kak Feli gimana? Sama sih kayak Wilona. Kayak mungkin emang orangnya juga udah niat kali ya. Nih tapi aku juga mau nanya nih, kalau misalnya bisikan itu tuh selalu bisikan yang apa namanya yang jahat atau ada yang baik juga sih, Frisly? Sebenarnya kalau ngomongin tentang bisikan tadi, mereka itu nggak selalu berkomunikasi dalam bentuk yang kayak oh mereka nyamperin kita tiba-tiba mereka ngebisikin, mereka ngasih tahu, itu enggak. Tapi ada dari mereka yang bercerita. Ketika mereka tahu di antara kita ada yang lebih peka, contohnya saat ini kita berempat dan yang paling peka itu adalah aku. Pasti mereka bakalan datang ke aku untuk menceritakan. Jadi ketika kita lagi kumpul, katakanlah ada teman kita mungkin anxious dan sebagainya, tiba-tiba dia mikir kalau gimana ya kalau lompat. Padahal cuma di pikiran dia aja, tiba-tiba dia ngerasa kalau ada yang mengiyakan. Jadi ada yang berbisik seolah-olah kayak Lompat. Iya. Padahal itu emang dari pikiran dia pikiran tadi dia itu. dan didorong memang dengan keberadaan mereka. Karena kan bentuk mereka itu energi kan. Mereka Jadi itu kalau benar-benar misalnya dia udah punya energinya yang negatif, mungkin akan menjadi negatif. Iya, gitu. betul. Tapi ini aku penasaran banget nih, mumpung ada Frisly sini, aku penasaran, aku mau nanya. Kan banyak banget orang berpikir katanya kayak di film-film ya, kayak setan-setan tuh bisa ngaji juga, bisa baca Al-Quran juga. Menurut aku, tapi tuh di real life beneran bisa nggak sih Bisa mereka? Benar. Bahkan Mereka nggak panas denger itu? enggak, karena gini, sebenarnya balik lagi ke keyakinan kita. Ketika kita meyakini kalau kita mampu untuk mengeluarkan teman kita di saat dia lagi kesurupan, kita nggak perlu datang ke ustadz kok. Maksudnya bukan berarti ustadz, berarti kita tingkatannya kita di percaya. atas ustadz, enggak ya. Tapi gini, karena memang mereka itu kan menyalurkan bentuk energi. Ketika memang mereka menyatu dengan tubuh kita, belum tentu sepenuhnya mereka bisa masuk. Aku tuh baru sadar ketika memang makin nerima mungkin ya. Maksudnya aku makin nerima diri aku makin sadar kalau ternyata ketika mereka masuk ada yang namanya kerasukan dan ada yang namanya kesurupan. Itu beda. Beda. Bedanya apa? Kerasukan itu kita tidak akan sadar ketika kita dimasuki sama makhluk astral. Jadi ketika ada dari mereka yang menguasai tubuh kita nggak akan sadar kita ngelakuin apa-apa. Blank aja gitu ya. Itu tuh yang kayak dibilang possession Pingsan, ya? iya. Yang sampai bisa Parah berubah. banget sampai bisa ngelukain Itu diri. kerasukan. Oke. Kesurupan itu mereka tuh nempel ada di sekitar kita, energinya yang mereka salurkan. Jadi tiba-tiba, kok bawaannya pengen nangis, ya, pengen ya, teriak, itu kesurupan. Tapi kita masih sadar. Oke, Gitu. setengah sadar udah tuh ya. Sadar. Dan Makanya lain-lain. kalau ada orang tiba-tiba orang baik, sabar, terus tiba-tiba lagi marah-marah kan kita suka kenapa sih lo lagi kesurupan ya? Kayak gitu ya? Kayak gitu. Iya. Jadi itu karena kondisi di mana memang energi di sekitar yang kita serap gitu. Cuma kalau tadi pertanyaannya, bisa nggak sih mereka mengaji? Bisa nggak sih mereka membaca Alkitab? Bahkan jauh lebih fasih daripada kita itu bisa. Kalau misalkan kita dibisikin kayak gitu, itu bisa aja bunuh diri gitu nggak sih? Mungkin nggak sih kayak gitu? Iya. Kemungkinan melakukan hal yang negatif itu ada Karena ketika kita ada kayak- keinginan. Bener tadi kata Kak Feli. Misalnya kamu udah lagi mengalami lagi ada depresi, lagi sedih yang berlebihan dan kita merasa kayak udah kali ya, udahan aja, maksudnya kayak udah mau ngelakuin apa, kayak entah itu minum sesuatu, entah itu apa, pasti mereka malah yakin iya lakuin dong. Atau kalau misalnya memang berhubungan dengan kata dukun atau orang pintar yang memang ke arah yang negatif, Kayak mungkin misalnya ada orang ngeluh gitu, terus iya, bisa juga jadi kita dibikin kebunuh diri. kerasukan, kita nggak sadar nih kita ngelakuin apa, kita ngambil barang, kita nyayat, bisa jadi juga. Oke, tapi aku jadi penasaran nih ya. Jadi tuh ada sebuah desa, namanya tuh Desa Remetuk. Nah di Desa Remetuk itu tuh hampir banyak banget orang tiap kali musim panen itu bunuh diri. Entah anak kecil, entah orang dewasa. Tapi tuh nggak ada alasannya. Tapi tiba-tiba mereka bisa bunuh diri aja. Tapi kebanyakan orang-orang yang maksudnya mengalami bunuh diri, dia ngerasa diteror dengan suara-suara atau bisikan atau apapun terornya itu. Tapi mungkin nggak sih Frisly kayak, maksudnya karena kita punya mental nggak stabil, mereka mendorong kita untuk melakukan bunuh diri. Atau bisa jadi sebenarnya bunuh diri ini terjadi atas keputusan diri kita sendiri gitu. Kemauan diri kita sendiri. Mungkin dua kemungkinan itu ada, dan tambah lagi satu lagi, kalau ngomongin tentang desa ya, kita nggak pernah tahu adat dan istiadat turun-temurun. Kalian percaya nggak sih tentang adanya kutukan? Itu beneran ada emang? Ini aku Beneran serius ada. loh. Kalau di Indonesia ya, maksudnya setahu Frisly, Katanya kan ada yang kayak gitu tuh beneran gak sih di sebuah desa tuh kayak, oh desa ini dikutuk. iya, jadi Setiap kalau desa misalnya itu- dari desa itu, kalau misalnya memang secara keturunan memang ada adat istiadat dan katakanlah dari Kuncen,
dan lain-lain memang sudah bilang, oh secara garis keturunan akan 6 keturunan ke bawah kalian akan mengalami Bunuh kejadian diri, yang sama atau misalnya, mati muda gitu ya? Iya, mati muda atau kalian akan melakukan hal yang sama. Itu bisa terjadi karena memang di zaman dulu orang tuh di zaman kerajaan orang sakti tuh memang Memang ada. Kita Dan tuh berantem nggak nodongin Kayak lewat tembakan, ilmu atau gitu pistol, ya. tapi saling kirim ilmu. Jadi beneran ada. Jadi kalau tadi ngebahas tentang di sebuah desa ada bisikan, ada kemauan atau mungkin dari gelagatnya beda, ya bisa jadi ada campur tangan terhadap hal-hal yang kayak gitu. Dan pasti ke ilmu hitam. Kan dari tadi tuh kayaknya aku ngerasa kita kayak nggak tenang gitu ya duduk ngobrol. Padahal ini tempat lagi rame loh, banyak teman-teman lain Gue juga. ngerasa gitu, soalnya gue dari tadi berusaha sok cool, tapi gue kayak kok gue Was-was gelisah ya. ya? Iya, kelihatan. Kak Feli kelihatan soalnya kayak ini ada nggak sih ya? Itu kenapa ya, Pris? Kenapa kayak gitu ya? Karena memang saat ini merekanya ada, itu yang pertama. Yang kedua mungkin karena tadi kamu membahas tentang satu desa yang aku lihat juga penunggunya lumayan kuat, jadi agak bentrok. Yang ketiga, di sini ada Elina yang peka, ada aku juga. Kebetulan kita berdua hari ini lagi sama-sama halangan. Iya bener. Oh, Jadi makanya kemarin makin banyak. Iya. Jadi kalian tuh kayak lentera gitu. buat mereka. dan kita kebetulan banget lagi Barengan. Tapi kalau misalnya Kak Feli, kalau misalnya dari Willow kan sebenarnya percaya nggak percaya Willow, kamu penasaran, tapi kamu kayak masa iya. Kalau dari Kak Feli Percaya lagi. percaya banget Pernah tentang ngeliat soalnya. Oh pernah Ditampakin. Tampakin apa, Kak? Ditampakin itu. Energi ya, kita ngomongnya energi, energi aja ya. bener-bener. Maksudnya Kakak ngeliat rupanya bentuknya banget. Rupanya bentuk. Itu kamu lagi ngapain tuh? Lagi baru pulang syuting jam 2 pagi. Terus kalian tahu jalanan yang sebelah kanan rel kereta api dari UI Depok? Iya Kan tahu. di jalanan tuh kanan rel kereta api, kiri rumah-rumah. Iya. Itu dia di tengah-tengah berdiri tinggi banget 2 meter, rambutnya sepanjang ini, kusut gitu, ngembang, terus pakai hitam-hitam, tangan panjang hitam, celana atung hitam. Dia berdiri aja udah di tengah jalan gitu, di tengah jalan, terus matanya tuh pandangannya tuh kosong gitu. Enggak kayak ada yang nyolek aku demi Allah. Ah, Demi Allah. Marsha. Marsha. Demi Allah. By the way, Kak Feli, aku punya temen kecil namanya Marsha. Nggak apa-apa, dia nggak galak dan dia nggak usil. Tapi sama Elina usil. Demi Allah. dia anak kecil. Anak kecil. Umur berapa? Iya. Aku 2 tahun Belanda. Dia sering banget ngomong Belanda. Jadi tadi tuh yang nyolek dia Marsha, bukan yang jahat kan? Bukan berarti orang Marsha lagi dicari tuh sama dia. Nggak, Marsha. Itu Marsha. Ah Frisly, kalau Marsha gue nggak apa-apa deh kan punya dia. Iya juga. Bisa dikendalikan ya, bisa dikontrol. Bisa dikendalikan. Nah, tapi ini ngomongin masalah apa daerah yang tadi Kutukan. Remetuk itu, Oh iya. Desa Remetuk. desa Remetuk itu lokasi syuting kamu kan ya? Yes, sekarang Tapi- juga akan syuting di sana. Aku mau nanya sama Frisly, kalau suatu daerah tuh ngaruh nggak sih buat tempat suatu Keberadaan mereka. atau nggak buat tempat orang bunuh diri di situ mereka harus ke desa itu dulu gitu? Ngaruh kalau banyak kepercayaan dari orang-orang, kita memberikan keyakinan terhadap satu tempat. Katakanlah ada 5 pohon samaan, 5 pohon beringin, tapi cuma ada 1 pohon yang selalu dikasih sesajen. Nah itu mungkin dari 5 pohon itu 1 pohon itu doang yang isinya jin-jin Jadi, yang kuat. I see. Karena semua orang udah percaya kalau mau ngasih sesajen, jangan di pohon yang ketiga, di pohon yang pertama aja. Karena di situ ada penunggunya. Makin kita yakinin, merekanya makin ada. Seneng, apalagi dikasih sesajen dan yang Betul, lain-lain. makanan-makanan. Berarti itu sebenarnya ujung-ujungnya kembali dari kita lagi ya. Manusianya seperti apa akan memberikan outputnya tuh ke mereka kayak gimana. Karena emang gini sih, maksudnya kayak percaya tidak percaya di Indonesia sendiri, mistis itu adalah hal yang nggak bisa kita lepasin dari diri kita. Dari apapun itu. Udah, aku juga penasaran nih Wil, kan kamu syuting di desa Remetuk itu, iya kan sama Kak Feli juga bareng. Kalian pernah ada kejadian hal-hal mistis gitu di pas lagi syuting? Untungnya aku selama syuting belum. Walaupun asisten aku nih, yang si Om Boy itu sering banget yang kayak tiba-tiba aku lagi mau masuk kamar mandi, tau gak dia ngapain? Lu ngapain di situ? Lu ngapain di situ? Oh dia emang orangnya agak Aku latah tadi bisa ngeliat, padahal nggak ada siapa-siapa, terus aku nanya dong, ngomong sama siapa Om Boy? Ah enggak, tadi ada apaan? Aku berusaha pipis dulu aja Dia kan. yang digembok itu. Iya. Oh my god. Nah pas aku udah keluar pipis, baru dia bilang ternyata tadi tuh depan pintu kamar mandinya ada orang. Itu Cuma karena aku terjadi- nggak bisa lihat ya aku jalan-jalan aja gitu lewatin.
menjadi suatu pertanyaan, kenapa pintunya digembok? Heh, aku anak indigo bisa lihat hantu. Masa pintu gembok lu nanya gue? Enggak kan, kayak penasaran kenapa tuh pintu digembok, karena di lokasi syuting aku yang waktu aku kesurupan ada satu ruangan yang benar-benar dikasih bambu gitu, disilangin, dikasih bambu, dan emang nggak ada orang yang dibolehin masuk ke situ. Sedangkan aku pas sebelum kesurupan, aku ngeliat ada situ benar-benar bau menyan dan hitam aja, gelap semuanya. Kalau Kak Feli sendiri pernah nggak ngerasain hal mistis di lokasi mana? Di syuting? lokasi? Di desa itulah. Belum sih. Maksudnya jangan sampai. Jangan sampai, kita kan kalau kita yang orang-orang biasa kita berharapnya jangan sampai ya. Benar. Cuma kan kita nggak tahu namanya syuting film horor. Kadang-kadang ada yang bilang kalau lagi syuting film horor tuh mereka tuh kayak mau ikutan gitu loh. Asal jangan ikut pulang aja. Kalau pulang mungkin Enggak ya. Tapi kalau mereka meniru, misalnya kan kadang ada ekstras-ekstras yang menyerupai ya, menjadi kayak misalnya jadi hantunya gitu. Nah dia bakalan iya. nempelin, ih kok lo nyamain Mirip sama gue gue." gitu. Itu bener loh. Jadi jangan kaget kalau di film-film horor kalian mungkin kayak ngelihat nanti kok di kamera kayak tadi Kayak ada beneran ngintip, ya, gitu. kok tadi kayaknya matanya beda atau kayaknya kok tadi ngambang. Itu beneran ada yang ikut. Ya kamu harus hati-hati, Wil. Aduh, kayak gitu-gitu. Tapi kalau Kak Feli sendiri ya, maksudnya kalau dari tadi kita ngobrolin tentang bisikan El, aku ngerasa kalau Kak Feli sih kalau misalnya ngeliat mungkin ya, dia makanya tadi dia bilang setelah dia ngeliat dia sampai sekarang wanti-wanti banget kan sama hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk Itu kenapa ya? Kok aku tiba-tiba bisa ngelihat padahal dia nggak pernah Iya, ini aku kan. bukan indigo. Cuman satu kali doang kan lagi capek atau lagi apa capek, ya? lagi capek itu kan ngaruh. Ditambahin kata Priscilla bilang mungkin dia tuh kayak jin penunggu di situ yang kuatnya kali. Kuat. Di jalanan itu. Energi dia kuat. Atau mungkin memang tidak jauh dari kejadian kakak lagi ada kejadian yang sebelumnya terjadi. Kayak mungkin dia kecelakaan kereta ya. Atau ada apa. Itu tuh bisa banget ngaruh karena kan jin itu mengerumuni satu hal yang lagi jadi perbincangan. Gitu. Ternyata mereka bisa bergosip juga. Bisa. Makanya nanti mending kita gosipin. Karena dari tadi Marsha udah jalan-jalan. Marsha udah keliling. Udah dong. Berarti kita bakal Penelusuran. kita keliling ya Kita Marsha yuk. harus penelusuran biar kita tahu nih di sekitar kita nih telah terjadi apa aja sebelum ini. Kok ada yang nangis? Kok gue pegangan kayak gempa? Gak apa-apa. Tapi kakak aman kok. Aman ya dia, aman ya. Aku doang yang denger. Nah, semoga teman-teman yang nonton denger ya. Ini tiba-tiba ada suara anak kecil nggak sih? Itu nangis atau suara kayak gitu? Nggak tahu ya. Ya udah lah ya. Ya udah, gimana? Aku positif kalau- thinking tuh suara tikus kejepit. Oke, karena kita mau penelusuran, semuanya ikut dong. Ya Aku kan? ikut. Aku penasaran. Aku skip guys. Kayak kalau Kak Feli ngerasa kayak udah deh gue syuting aja. Di lokasi syuting udah nggak kuat. Iya, di lokasi syuting aja udah horor, horor, udah udah. nggak usah nyari yang horor-horor Jadi lagi. kalian cerita aja ada apa? Semuanya kita lagi mau penelusuran bareng aku, Prisly, sama Willow dan Marsha. ikutin kita terus. Oke, teman-teman, jam 12 malam. Jadi sekarang kita udah ada di salah satu rumah gitu. Dan kita lagi mau nyari Yang bisa diajak komunikasi. Yes, Karena betul. kan rumah ini juga udah lama kosong. Jadi aku tertarik karena memang Marsha dari tadi udah kayak ngasih tahu Fishy mau main di sini dan dari tadi tuh ngerasa ada panggilan di sana. Jadi lokasi pertama kita harus ke sana dulu. Ayo Will. Ini tuh kenapa kamu ngerasa terpanggil buat ke daerah sudut ini sih? Karena memang sebenarnya ini tuh kan harusnya ini tuh bekas. Ini bekas kolam renang. Emang iya? Oh, nggak tahu aku. Karena memang yang aku lihat ini tuh tempat favorit, bisa dibilang ini tempat favorit untuk mereka. Ada di spot di rumah ini ada sosok perempuan di belakang aku sekarang. Oh ya? Ada cewek di sini. Kalau kita ngedeket ke arah sana ada rasa berbeda nggak hawanya gitu? jujur Menurut kalau aku sih nggak kuat ya. Jadi Kenapa? coba Coba. kalau El kasih panas. Iya. Sebentar. Ngapain tuh? Tapi maksudnya ini kamu nggak aku apa-apain ya Mm-mm. buat ngerasain karena kan nanti kita juga bakalan main bareng sama Marsha kan. Oke. Aku nggak tahu sih, cuma ini tiba-tiba aja tangan aku tuh kayak berasa lebih dingin. Kamu nggak Dan baik? tadi kayak ada yang terbang itu angin nggak? Kamu berasa anginnya nggak pada saat dia terbang? Karena dia terbang.
Aku nggak berasa angin, tapi aku berasa tangan aku dingin aja tiba-tiba. Ya lagi dingin. Itu tuh siapa ya dari tadi di atas? Halo. Yang di mana Kalian sih? lihat nggak sih itu? Kamu lihat nggak di atas Al? Itu, ada bayangan di sini, sini banget. Ini kan kaca. Tuh, ada yang ngintip, boy. Di sebelah mana? Ada yang di atas sini. Kamu yakin? Anak kecil apa orang? Kayak ada orang tiduran gitu loh. Iya kan, ngeliat nggak sih? Tadi jelas banget kayaknya nanti kita harus Ke balik atas atas. ya. Kita harus Oke. balik ke atas. Karena berantakan, terus Marcia juga bilang kalau dulunya di belakang sini ada pohon. Cuma di pohon ini ada sosok penunggu gitu, kayak bisa bilang kayak bapak-bapak gitu kurus. Dia cuma bilang kalau dulu ya daerah di sini memang banyak banget orang-orang yang menjadi korban dibakar Daerah sini. daerah sini Oh di iya tahun sih. 98. Karena banyak dari orang-orang yang harusnya mereka itu ngumpet, ternyata mereka dikunci di satu tempat dan satu tempat itu dibakar. Jadi Frisly itu bisa ngelihat daerah ini sebelum jadi bentuk-bentuk rumah. Panas, Apa itu? panas banget. Kaget. Ini panas, apa panas? Coba deh, sekarang kita Kita mau kesini mau bahas yang ini dulu apa? Iya, kayak ada yang melempar gitu. Abang kayak Rian ya. Aku sih ngerasa nanti kita di atas harus komunikasi, tapi aku kayaknya biar Marsha kali ya yang komunikasi nanti di atas. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di salah satu tangga yang dari tadi sebenarnya aku ngeliat udah ada perempuan. Kenapa El? Ada yang dorong ya? Iya, ada yang nongol. Nongol apa? Enggak El. Oh, ya udah ya. Jadi dari tadi itu memang ada perempuan yang aku tak tahu sih dia mau cerita apa, penasaran banget. Tapi Dan dari tadi Marsha- kayak kuat banget itu di Iya, sini. dan Marsha juga dari tadi udah nungguin kita El di atas. Oh, Yuk. jadi kita bisa berinteraksi juga ya sama Marsha. Oke. Yuk. Let's go. Dari tadi tuh sebenarnya di sini ramai banget sama perempuan, mungkin karena mereka juga tahu kali ini kita penelusurannya bertiga cewek-cewek. Iya, dan- Kalian bayangin kita cewek-cewek berani banget kan? Kita Iya juga sama bertiga tuh kita lagi ini loh. Halangan tiga-tiganya Wilo juga kan. Iya. Jadi dia tuh Sebelah suka mana nih? banget nyium-nyium bau. Ke arah mana minyak. Gusti? Aduh. Ini sih. Asal Iya. Bukan. Nah, yuk cepetan. Kamu ngeliat tangan, kamu ngeliat nih. Iya. Yang pertama ada cewek nangis, rambutnya kayak berantakan gitu, kuncir berantakan, megangin lutut dia, nangis sama suara kayak gitu. Terus-terusan kayak gitu, terus Di sebelah mana maksudnya nih? pas tadi kita masuk ruangan sini, ada di sini. Tapi kita ditunggu sama Marsha di dalam ruangan ini, kamar mandi. Aman. Permisi. Permisi. Oh. Kenapa nih? Kenapa lagi guys? Nih kalian berdua lagi. Sini Wil. Oke. Ini tadi tempatnya. Ini dia. Sebenarnya kejadiannya bukan di sini, tapi tidak jauh dari sini. Ada yang pernah mengakhiri hidupnya di kamar mandi. Iya. Dan itu pekerja asisten rumah tangga yang pernah mengakhiri hidupnya di kamar mandi, dan dia malah datang ke sini dibawa sama Marsha. Karena menurut Marsha tadi dia yang minta ke Marsha buat mau punya teman. Makanya di sini. Tapi ini ngejelasin jangan aku kali ya. Marsha aja kali ya, biar Elena juga enakan. Oke. Hai kakak. Halo. Kakak jangan takut ya, tapi kakak ini disukai. Yang perempuan dari tadi ikut kakak. Pantesan dari tadi kan El. Iya, aku emang dari tadi kayak berat gitu di belakang aku. Tidak apa kakak, nanti perempuannya jadi teman aku saja. Kakak ingin tanya apa? Marsha, Tentang yang itu kali ya, yang katanya. tadi kan katanya di sini tuh ada sesosok perempuan gitu yang pernah mengakhiri hidupnya di kamar mandi ini. Ya, dia nangis ya. Iya, itu kenapa sih kok dia bisa mengakhiri? Dia sedang duduk di belakang. Oh, Itu kejadiannya udah lama atau gimana? Ya, tidak terlalu lama. Dia tidak sama aku ya.
Kalau aku sudah lama, kalau dia tidak belum sampai lama. Dari tadi di rumah ini semuanya baik apa ada satu yang nggak gitu Ada baik? yang negatif. Ayah, ada anak kecil juga. Dia anak kecil perempuan, dia kemana-mana suka lari-lari ya. Tapi dia tidak ganggu. Ada juga perempuan, si perempuan itu kalau berubah jadi cantik tapi suka terbang. Oh, jadi dia suka apa? Itu kali yang tadi si Frisly lihat terbang. Oh iya. Kita di kaca. Yang bunuh diri tuh dia kenapa? Kenapa dia mengakhiri hidupnya, Marsha? Karena dia tidak mau ada di rumahnya, dia juga tidak mau ada di sini. Lalu dia ambil untuk minum banyak sekali obat ya. Lalu dia sudah jatuh dan dia menangis. Kira-kira dari sini kita mau kemana lagi, Marsha? Kita di sini aja ya, tunggu Frisly balik. Ya tidak apa, tapi kalau takut, ada yang membunyikan belang. Ada yang membunyikan Tadi sih kalau aku dengarnya kayak selama aku jalan dari situ ke sini kayak Ada suara yang nangis. barengan lagi. Yang nangis dia di belakang kakak. Aku mau nanya dong, tadi kan pas lagi di bawah kita lagi cerita-cerita, Marsha nginiin kuping aku ya. Ya Pegangan ya. hanya pegang, tapi kakak kaget ya. Dia lompat padahal hanya dipegang loh. Karena aku kaget, makanya aku lompat. Tidak Untung apa. aku gak jatuh, Marsha. Kan yang pegang hanya aku, kalau yang pegang hantu lain Aduh, baru jangan tidak dong, boleh. astagfirullahaladzim. Yaudah Marsha, makasih Marsha udah kasih informasi ini ya. Ya, Nanti kita sama-sama. bertemu lagi ya. Dadah kakak. Dadah. Jadi, Udah aku capek? ngobrolnya malah sama yang cewek ini. Udah lelah? Enggak, aku malah ngobrolnya sama cewek ini. Kenapa Karena katanya? Ya kepo aja, maksudnya kayak kenapa dia malah ikut ke Marsha, kenapa dia minta sama Marsha tuh Minta tolong. Iya, dicarikan rumah, kenapa? Ternyata dia bilang kalau memang mungkin kayak yang tadi, maksudnya kita sempat ngobrol juga, ada orang-orang yang ngerasa rumah itu bukan selalu menjadi tempat terindah untuk dia. Jadi dia memilih untuk bekerja, tapi ternyata tujuan bekerja memang untuk mengakhiri hidupnya. Ya, welcome to the club, Willow, Elina. Asli aku Kayaknya- aja dari tadi kayaknya ngobrol-ngobrol kayak udah banyak banget gangguan dari apa segala macam terus. Tapi ngerasain kan, udah ngerasain ngerasain penuh ya. banget sih, iya sih. Gimana Willow? Kira-kira? Aku belum tahu ya, padahal ini di tempat yang bagi aku tuh nggak terlalu menyeramkan aja. Gak seserem lokasi Aku syuting nggak nyangka, kamu. iya aku nggak nyangka vibes-nya bakal begini. Aku nggak kebayang kalau bener-bener, maksudnya anak-anak yang spesial, yang indigo yang emang mereka bisa lihat terus datang ke lokasi syuting horor. Aku nggak kebayang mereka lihat apa aja deh Ini juga kayaknya. udah ke lokasi syuting kamu yang kemarin. Iya makanya. Ya jadi yaudah kita sudahi aja sih. Dan teman-teman juga bisa komen kali di bawah nextnya kita kira-kira ke tempatnya yang mana. Bener-bener. Kalian ada rekomendasi nggak tempat-tempat yang menyeramkan lagi Dan ya punya kan? cerita. Dan punya cerita. Siapa tahu kita bisa apa namanya? Kita bisa ungkap ya kan? Kita bisa perdalami lagi tempatnya dan ceritanya dia. Dan kita bisa nempel-nempel lagi juga kayak gini. Oke kalau gitu aku Elina York. Aku Frisly Herlin. Aku Natasha Wilana. Oke sampai ketemu lagi bersama kita di jam 12 malam.